Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama wal amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyin waliyah min masyariqil ardi ila magharibiha wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulama'ina wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wal musannifin khususan ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Ali As-Sabuni wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin yang selalu kita muliakan, para alim, para ulama, para guru-guru kita, semoga kita doakan semoga mereka, beliau-beliau senantiasa diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah kita semua tetap bisa menjalankan perintah Allah, beribadah, menunaikan kewajiban kita. Semoga semua amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dengan amaliyah kita Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, dan kelak kita bisa dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Semoga kita semua kelak benar-benar dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, majelis ta'lim yang insyaallah ini menjadi majelis yang mulia, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena ada dua nikmat yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Ada nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Jadi nikmat itu ada nikmatul ijad,
Apa itu nikmatul ijad? Nikmat wujudnya sesuatu, adanya sesuatu. Yang enggak punya uang, ada uang. Nah, itu ijad. Enggak punya duit, ada duit. Mungkin yang belum punya istri, kemudian punya istri. Ya. Kemudian yang mungkin belum ada anak, terus punya anak. Nah, ini nikmatul ijad. Ya, termasuk mungkin yang badan tidak sehat jadi sehat. Itu nikmatul ijad, wujudnya sesuatu. Tetapi kata ulama jangan hanya berhenti ya, yang kita prioritaskan, yang kita harapkan jangan cuma wujudnya sesuatu. Tetapi ada yang berikutnya yang namanya nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu nikmat mendapatkan pertolongan dari Allah atau mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi setelah adanya sesuatu tadi, apakah sesuatu itu mengantarkan kepada hidayah Allah, kepada pertolongan Allah, kepada kebaikan dari Allah, kepada ibadah kepada Allah. Nah, ini yang harus kita lanjut ke yang harus kita pikirkan. Jadi bukan cuma adanya sesuatu, tetapi bagaimana sesuatu itu benar-benar mewujudkan atau meraih pertolongan dari Allah. Apa itu pertolongan dari Allah? Allah akan menolong hambanya yang menjadi orang-orang pilihannya menuju kepada ketaatan. Ya. Dengan modal mungkin punya duit tadi, jadi dia senang bersedekah. Dengan modal duit tadi, akhirnya dia gemar untuk menolong orang. Dengan modal kesehatannya tadi, dia semangat ibadahnya. Ya, dengan dia punya istri tadi, dia membangun rumah tangganya dengan baik. Ya. Dengan dia punya anak tadi, anaknya benar-benar dididik menjadi anak yang soleh. Nah, ini. Jadi ini nikmatul imdad. Bukan hanya prioritasnya kita punya sesuatu. Yang kita pinta bukan kita pinta punya duit, punya anak, punya istri, bukan. Tetapi bagaimana kita berusaha meraih nikmat Allah yang berikutnya, yaitu apa? Kita raih pertolongan Allah, yaitu menjadikan kita selalu dekat kepada Allah, menjadikan kita selalu taat kepada Allah. Jangan sampai yang kita peroleh hanya ijad, nikmatul ijad baik, ado baik. Tapi ado itu tidak ada manfaatnya. Punya duit banyak mungkin kan. Tapi dengan banyak duit itu bukan nambah dia taat kepada Allah. Bukan nambah dia bagus ibadahnya. Tetapi dengan ada uang itu tambah menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti belum memperoleh nikmatul imdad. Ya. Hanya mendapatkan nikmatul ijad. Yang berikutnya juga ulama mengatakan nikmat yang diberikan oleh Allah atau sesuatu yang didatangkan oleh Allah itu ada dua kemungkinan. Satu, ada yang diistilahkan dengan nikmat yang berkah, barokah. Ya. Yang kedua, hati-hati juga, ada yang lain rupanya. Nikmat itu ada yang istidraj. Ya, istidraj. Nah, nikmat yang bagus itu nikmat yang berkah. Ya, punya sesuatu, punya uang, punya keluarga, punya kekuatan, kesehatan. Ini kalau berkah akan mendatangkan kebaikan.
Nah, itulah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Kepada orang-orang mukmin. Dengan nikmat itu akan menjadikan dia semakin taat, semakin baik ibadahnya, semakin dekat kepada Allah. Ini nikmat yang berkah. Tetapi di satu sisi ada nikmat yang istidraj. Apa itu istidraj? Jadi menurut ulama, jangan diartikan orang itu hidup senang itu bagus. Jangan diartikan orang itu hidup berlimpah kekayaan itu bagus. Belum tentu, karena ada kemungkinan istidraj. Istidraj itu apa? Allah memberi nikmat itu bukan karena Allah ingin menjadikan dia orang yang baik, tetapi semakin menjadikan dia orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi nikmatnya, biar tambah lupa. Tambah lagi nikmatnya, biar tambah lupa. Lupa. Datanglah ancaman kematian, sehingga siksanya nanti di akhirat semakin besar, semakin berat. Ini namanya istidraj. Jadi Allah memberi nikmat itu, kalau bahasa Jawanya dilulu. Dilulu dah body. Dienak ke terus. Dienak ke terus. Badan ini sehat terus. Duit ini lancar terus. Usaha ini tak kate rintangan terus lancar. Nah, terkadang dengan kesenangan itu semua orang menjadi lupa. Menjadi lupa. Akhirnya apa yang dilakukannya, ya hidupnya hanya senang-senang, hidupnya mungkin hanya foya-foya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang berupa seperti itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang ya selalu bermaksiat, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang mukmin, yang kita prioritaskan, yang kita cari bukan hanya sesuatunya, tetapi nilai kemanfaatan sesuatu itu. Dari nikmat yang kita punya ini, apakah nikmat ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkah, atau sebaliknya? Ini yang harus kita pikirkan. Para jamaah rahimakumullah, termasuk ya ketika kita mencari ilmu, nah ini nikmat yang luar biasa. Ya, dengan ilmu itu akan mengantarkan kepada ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita akan meneruskan materi atau pengajian kita terkait dengan tafsir ayatil ahkam, yang dalam hal ini kami akan melanjutkan tentang hukum perceraian. Di dalam kitab Tafsiril Ahkam min Rawa'il Bayan ini dijelaskan tentang sebuah permasalahan. Al-hukmul khamis, hukum yang kelima, ma hukmul ishhadi fil furqati war raj'ati. Bagaimana hukumnya menunjuk saksi ketika ada peristiwa perceraian atau rujuk? Maksudnya, apakah cerai itu harus ada saksinya atau tidak? Nah, itu. Misalnya lakinya ngomong langsung sama istrinya, ya, kamu kucerai. Kalau tidak ada saksinya gimana? Apakah sah? Apa memang diharuskan harus ada saksi? Diwajibkan harus ada saksi. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum kita, hukum negara kita, undang-undang perkawinan kita. Itu
mengharuskan perceraian itu di hadapan hakim, di pengadilan. Kalau di luar pengadilan itu tidak dianggap sah perceraian itu. Nah itu, makanya perceraian yang dianggap sah secara hukum negara, ya hukum undang-undang gitu, yaitu di depan pengadilan. Nah ini landasannya ya salah satunya terjadi khilaf, perbedaan pendapat ulama tentang perceraian itu apakah harus ada saksinya ataukah tidak. Nah, qala Abu Hanifah al-ishhadu mandub ilaihi fil furqati war raj'ati liqaulihi ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tum. Menurut Imam Abu Hanifah bahwasannya saksi di dalam perceraian atau rujuk, kembalinya laki-laki kepada perempuan, rujuk itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Sehingga ketika ada orang cerai, ya, laki-laki ngomong cerai sama istrinya, meskipun tidak ada orang yang mendengar atau menyaksikan, maka itu sudah jatuh. Cerainya sudah jatuh karena hukumnya sunnah. Tidak wajib. Ya saksi itu sunnah, tidak wajib. Fa innal ishhada fil ba'i mandubun la wajibun. Karena menurut Imam Abu Hanifah disamakan dengan ketika orang jual beli. Orang jual beli, ya, berdagang itu akad yang terjadi tidak diwajibkan harus ada saksi. Tidak wajib kan gitu. Ada orang jualan, nah, jual barang ada yang beli, itu tidak harus ada saksinya. Ya. Cukup berdua aja, penjual dan pembeli selesai. Itu tidak harus ada saksinya. Begitu juga ketika cerai, tidak harus ada saksinya. Ya, berbeda dengan nikah. Kalau nikah kan harus ada saksi, itu nikah. Tapi menurut Abu Hanifah ini disamakan dengan jual beli. Fa innal ishhada fil ba'i mandubun la wajibun. Ya. Jadi saksi di dalam jual beli itu sunnah, tidak wajib. Fakadha huna wa huwa qaulu Malikin wasyafi'i wa Ahmad. Ya. Ini juga merupakan pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian ada sedikit perbedaan. Wa qala Syafi'i wa Ahmad fil qaulil akhar al-ishhadu wajibun fil raj'ati mandubun ilaihi fil furqati. Ya. Kemudian ada sedikit pendapat dari ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali Imam Ahmad itu bahwasannya saksi itu wajib dalam rujuk. Wajibnya itu dalam rujuk. Tetapi sunnah dalam hal cerai. Sunnah dalam hal cerai. Ya, tidak wajib. Ya. Jadi yang wajib itu rujuknya, harus ada saksi. Nah, bercerai kemudian nak rujuk, ini harus ada saksi. Ini menurut sebagian mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu. Nah, tapi untuk cerai tetap tidak diwajibkan, hanya sifatnya sunnah. Jadi dengan demikian, ya, menurut empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak mewajibkan cerai itu harus ada saksi. Tidak mewajibkan cerai itu harus ada saksi. Jadi ketika suami hanya berdua saja dengan istri, ya suaminya ngomong cerai, maka jatuhlah cerai itu. Nah.
Nah, bagaimana dengan hukum negara kita? Ya, pengadilan agama ya mengharuskan ya, ketika cerai harus di hadapan hakim ya, melalui prosedur pengadilan kan. Nah, itu. Maka ya itu sifatnya administratif. Ya, sifatnya administratif. Ya, sifatnya sebagai pencatatan. Ya. Sifatnya sebagai pencatatan. Tapi kalau secara agama ya cerai itu ketika suami sudah ngomong dengan istrinya cerai, maka jatuh. Itu. Namun ketika dia ingin ya mengalih status ya yang tadi sudah menikah kemudian suami jadi dudo atau istrinya jadi jando, ya mau tidak mau harus mengurus ke pengadilan ya, untuk mendapat apa istilahnya surat keterangan tentang cerai itu. Nah, jadi sisi agama tetap sah, namun kita juga tidak boleh mengesampingkan hukum negara. Kenapa? Karena sangat beresiko kalau wong cerai tapi tidak di pengadilan juga, tidak diurus di pengadilan, beresiko. Beresikonya apa? Ya kalau nak kawin lagi susah. Ya. Karena kan dia statusnya kalau tidak diurus masih menikah. Yang istri tadi masih istrinya orang. Ya, suami tadi masih suaminya orang. Kalau dia mau menikah lagi, nikah yang sah maksudnya, nikah secara sah menurut hukum negara, ya tidak bisa dia nikah. Karena masih terikat dengan surat nikah tadi kan. Nah itu. Mau tidak mau ya kita harus juga menempuh ya jalur ya pengadilan tadi itu. Tetapi kalau secara agama kalau sudah terucap tadi itu sudah jatuh cerai. Itu secara agama. Itu. Ya, berarti ya dua-duanya harus kita padukan ya baik hukum agama maupun hukum negara. Ya begitu juga ketika orang menikah. Ya, kalau secara agama namanya nikah itu kan kalau memenuhi syarat rukunnya sah. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada walinya, ada saksinya, ada mas kawinnya, ada ijab kabulnya. Nah itu sah. Tetapi ya negara mensyaratkan yang sah itu kalau hadir atau tercatat oleh ya KUA ya, kantor urusan agama, nikah yang resmi tercatat oleh, kalau dulu apa istilahnya P3N ya. Sekarang ada petugas kan itu, atau KUA misalnya. Nah kalau tidak tercatat bagaimana hukum nikahnya? Ya nikahnya sah secara agama tapi tidak secara hukum administrasi negara. Ya, tapi ya meskipun seperti itu tetap harus kita tempuh yang namanya hukum negara ini. Mengapa? Karena kalau hanya secara agama saja atau yang istilahkan oleh kita nikah nikah siri, ya, maka juga beresiko. Risikonya apa? Ya misalnya kalau habis nikah tahu-tahu ditinggal sama lanangnya, habis nuntut gitu. Itu. Ya, nikahnya siri misalnya. Berapa bulan ditinggal sama laki-lakinya. Nah, perempuan ini kasihan ini. Ya. Secara agama dia masih istri orang. Ya. Ya. Tetapi tak ada bukti berubah ya catatan negara nggak ada bukti, dia mau nuntut nggak bisa, yaitu mau minta pembelaan dari negara pun akan kesulitan. Karena apa? Karena dia
tidak ada bukti surat tadi. Makanya ya karena kita negara hukum, ya mau tidak mau kita harus menjalaninya. Ya, baik hukum secara agama kita dan juga hukum negara kita. Karena dengan kita mentaati hukum negara itu akan menjamin keamanan kita, menjamin istilahnya ya kehormatan kita. Ya, itu. Jadi ada jaminan pembelaan dari negara ketika terjadi sesuatu. Nah, itu masalah saksi di dalam perceraian, intinya ulama tidak mewajibkan adanya saksi dalam perceraian. Itu tidak mewajibkan, hanya sebatas mensunnahkan. Dan ada satu yang mewajibkan, yaitu tapi bukan dalam hal perceraian, dalam hal rujuk. Ya, rujuk. Ya. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, kemudian perceraian itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Tetapi kembali pernah kami sampaikan, ada sebuah hadis mengatakan ya abghadul halali 'indallahi at-talaq. Ya, perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah yaitu cerai. Cerai itu halal tapi dibenci. Itu sehingga ya orang menikah mau tidak mau harus ya berusaha mempertahankan pernikahannya ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya. Kalau memang tidak mampu lagi, tidak bisa dipertahankan lagi, ya solusi terakhir yaitu cerai. Kemudian ketika menempuh cerai, maka ada aturannya yang dianjurkan oleh agama, yaitu menggunakan cerai sunni. Ya, jadi tolak atau cerai itu ada dua. Ada at-talaqu sunni, yang kedua at-talaqul bid'i. Apa at-talaqus sunni? At-talaqus sunni itu at-talaq alladhi yakunu fi tuhrin walam tujami' fihil mar'ah. Yaitu cerai yang dilakukan oleh suami pada saat istrinya lagi keadaan suci. Ya, suci itu maksudnya tidak haid. Karena namanya perempuan itu kalau masih usia subur itu kan ada suci, ada haid, suci, haid. Ya. Nah, tolak sunni yang dianjurkan itu mencerai dalam keadaan istri suci. Ya. Kemudian lam tujami' fihil mar'ah, belum dikumpuli. Ya, belum berhubungan suami istri. Jadi suci, dan ketika suci itu belum diapo-apoin misalnya, atau belum disetubuhin, nah, maka dicerai. Nah, ini dianjurkan. Mengapa? Karena kalau tidak dilakukan seperti itu nanti menjadi tolak bid'i. Tolak bid'i ini hukumnya haram. Jatuh tolaknya, cerainya tapi haram. Apa itu tolak bid'i? Tolak bid'i itu yaitu tolak yang dilakukan fit tuhri alladzi jumi'at fihil mar'ah, dilakukan ketika suci tapi setelah dikumpuli, atau tolak yang dilakukan ketika istri itu lagi haid. Hukumnya haram. Ada unsur dosanya, nanti mendapatkan dosa orang yang melakukan ini. Ya. Apa maksudnya? Jadi ketika sudah dikumpuli kemudian dicerai oleh suaminya, ini khawatir apa? Nanti akan muncul benih di dalam janin istrinya itu, sedangkan istrinya dicerai. Nah, kalau nanti muncul benih janin, anak, nah ini kasihan istrinya. Ya, menanggung ya derita untuk mengasuh anak itu, dan juga kasihan juga anaknya
ya menjadi anak yang kedua orang tuanya berpisah. Makanya secara agama tidak boleh. Kalaupun dilakukan hukumnya haram. Haram. Namun tolaknya tetap sah. Cerainya tetap sah. Nah ini ketentuan tolak bid'i, atau tolak bid'i ini dilakukan ketika istri itu lagi haid. Mengapa kok diharamkan? Karena kalau dia ditolak ketika haid, hitungan iddahnya akan bertambah lama. Iddah perempuan yang masih bisa haid itu kan 3 kali suci. Kalau cerai, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, ketika suci yang ketiga, maka selesai masa iddahnya. Tapi kalau dia haid ketika dicerai, maka ini akan semakin panjang. Ya. Nah, semakin panjang atau membuat lama selesai iddahnya itu, maka akan menambah penderitaan dari perempuan. Nah, maksudnya apa ya? Dia tidak bisa cepat untuk menikah dengan laki-laki lain. Nah, itu seperti itu. Jadi ini ketentuan ketika keputusan cerai itu diambil oleh suami, maka anjuran dalam Islam hendaknya menggunakan tolak sunni. Apa itu tolak sunni? Tolak atau cerai yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum dikumpuli, ya, belum berhubungan. Nah, itu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka hukumnya haram dan suami akan berdosa. Nah, itu ketentuan ketentuan cerai ya di dalam Islam. Namun demikian ya, yang namanya rumah tangga tadi ya harus diusahakan ya berjalan baik, ya hubungannya bisa langgeng, ya. Nah, itu yang perlu diusahakan. Tetapi ya ketika memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya agama tetap memberikan solusi, yaitu berupa cerai. Jangan sampai digantung. Maksudnya digantung ini apa? Hubungan lah tidak berjalan bagus lagi, tidak bisa akor lagi, tidak bisa bersama lagi, tapi juga tidak cerai. Ini digantung. Ini juga tidak boleh secara agama. Nah, itu. Maka ya diputuskan ya dengan cerai, tapi juga dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang ma'ruf. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan ya masalah cerai, dan semoga kita semua, ya keluarga kita, anak-anak kita, semuanya jadikan keluarga yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami istri kita, ya keluarga kita diberi ketentraman, kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.